Baru, Sol You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Besar Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia periode November 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6%. Bank Indonesia menegaskan keputusan tersebut sejalan dengan arah kebijakan moneter demi terkendalinya inflasi dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6%. Keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode November 2024. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan keputusan mempertahankan BI rate di level 6% konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 November 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk tetap menjaga terkendalinya inflasi dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Bank Indonesia menyatakan fokus kebijakan moneter ke depan diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan politik di Amerika Serikat. Bank Indonesia juga akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi, serta perkembangan data dan dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, selain mempertahankan BI rate, RDG Bank Indonesia periode November 2024 juga mempertahankan suku bunga deposit facility di angka 5,25% dan suku bunga lending facility di angka 6,75%. Ya, meski memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan, namun Bank Indonesia menyebut ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate masih terbuka tetapi lebih menyempit. Hal itu disebut Bank Indonesia karena perkembangan ekonomi dunia yang memaksa Bank Sentral untuk kembali menghitung kembali perihal kebijakan suku bunga acuan. BI menegaskan bahwa saat ini fokus Bank Sentral pada nilai tukar, di mana ruang pemangkasan suku bunga disebut tidak sebesar sebelumnya, tetapi bukan berarti BI tidak mendorong pertumbuhan. Dan selain itu perihal kebijakan suku bunga acuan, BI juga terus mempertimbangkan indikator lainnya seperti tingkat inflasi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Dan sementara itu, pemirsa, keputusan BI menahan suku bunga acuan sesuai dengan perkiraan sejumlah ekonom. Salah satunya adalah ekonom makro, ekonomi dan pasar keuangan LPM FEB UI Teguh Rifki yang memprediksikan atau memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan BI rate pada pertemuan November. Ia menyebut langkah BI menahan suku bunga acuan untuk memastikan bahwa penyesuaian suku bunga acuan di masa mendatang dilakukan pada waktu yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan ruang untuk penurunan suku bunga apabila diperlukan di masa mendatang. Dan selanjutnya bisa bagi ataupun dari suku bunga acuan kita akan bergeser ke posisi nilai tukar rupiah, di mana dalam RDG kemarin Bank Indonesia juga menyebutkan ataupun mengungkapkan penyebab pelemahan rupiah pada November 2024. Lantas apa yang menjadi penyebab utama dan seperti apa prospek rupiah ke depan? Berikut kita simak informasinya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan nilai tukar rupiah pada November 2024 melemah 0,84% poin to point terhadap dolar Amerika dari bulan sebelumnya. Peri Warjio menyampaikan melemahnya nilai tukar rupiah disebabkan oleh menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat secara luas. Meski demikian, Bank Indonesia mengklaim depresiasi nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang negara tetangga. Nilai tukar rupiah pada November 2024, data hingga 19 November 2024, tercatat melemah
sebesar 0,84 persen point to point dari posisi akhir bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut diakibatkan oleh menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat secara luas, serta berbaliknya preferensi investor global dengan memindahkan alokasi portofolionya kembali ke Amerika Serikat pasca hasil pemilihan umum di Amerika Serikat. Secara umum, pelemahan nilai tukar rupiah tetap terkendali, yang bila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023 tercatat depresiasi sebesar 2,74%. Terkait pelemahan rupiah, Bank Indonesia mencatat pelemahan yang terjadi lebih baik dibandingkan dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea Selatan yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,26%, 5,83%, dan 7,53%. Adapun kedepannya nilai tukar rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Tim Liputan IDX. Dan pemirsa, terkait dengan beberapa informasi yang tadi kita sudah sampaikan mengenai Gubernur Bank Indonesia yang menyampaikan mengenai ditetapkannya suku bunga acuan di 6%, tentunya sudah melalui berbagai macam pertimbangan, diantaranya adalah untuk mempertahankan harga. Dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan rupiah ke depan akan stabil didukung upaya stabilisasi rupiah ataupun imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang baik. Dan BI sendiri mengerahkan 4 instrumen untuk menjaga dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Instrumen pertama adalah suku bunga yang pada RDG kemarin dipertahankan di level 6%. Kemudian instrumen kedua adalah intervensi di pasar valuta asing, baik secara tunai maupun DNDF atau Domestic Undeliverable Forward. Selanjutnya instrumen ketiga yakni mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia agar terjadi aliran modal masuk. Sedangkan instrumen keempat adalah koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk bersama-sama menjaga stabilitas surat berharga negara. Lebih lanjut, Peri Warjio juga mengatakan kebijakan nilai tukar Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dari dampak menguatnya dolar Amerika Serikat secara luas. Seluruh instrumen moneter pun akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas valuta asing Bank Indonesia, dan sukuk valuta asing Bank Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, pemirsa, dari nilai tukar rupiah kita bergeser ke asesmen Bank Indonesia mengenai pertumbuhan ekonomi nasional. Seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2024 dan komponen apa saja yang diperkirakan akan menjadi penopang di kuartal 4 tahun ini? Untuk mengetahui informasinya, kita simak informasi berikut ini. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan pada kuartal 4 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik ditopang oleh konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan aktivitas belanja pemerintah pada akhir tahun. Sementara itu, kuartal 3 lalu Bank Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang oleh konsumsi rumah tangga khususnya kelas menengah ke atas dan investasi seiring berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional. Triwulan 4 2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan aktivitas belanja pemerintahan pada akhir tahun. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang masih terjaga dan dampak positif pelaksanaan pilkada di berbagai daerah. Investasi diperkirakan juga berlanjut didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan seperti tercermin pada indeks Prom Manufacturing Index PMI Bank Indonesia.
Selain konsumsi, pemerintah BI memperkirakan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2024 juga akan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan indeks keyakinan konsumen yang terjaga dan dampak positif pelaksanaan pilkada di berbagai daerah. Secara keseluruhan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7% hingga 5,5% dan akan meningkat pada 2025. Tim Liputan IDX Channel. Ya, secara keseluruhan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7% sampai dengan 5,5% dan akan meningkat pada tahun 2025. Dan adapun catatan sebagai berikut diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2024 tercatat sebesar 4,95% year on year, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,05%. Dan meski demikian, Bank Indonesia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 lalu masih tetap terjaga. Dan sementara itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut kebijakan reformasi struktural pemerintah perlu diperkuat, khususnya pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Di saat yang sama, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah, khususnya melalui optimalisasi stimulus kebijakan insentif makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran. Selain pertumbuhan ekonomi nasional, dalam RDG November, BI juga memberikan proyeksinya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dunia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat setelah kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, sebesar 3,2% menjadi 3,1%. Proyeksi pelemahan tersebut disebabkan oleh perlambatan ekonomi di negara-negara maju seperti Uni Eropa dan China yang akan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang cenderung lebih tertutup di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dan bisa kita akan lihat bagaimana sebetulnya strategi dari Bank Indonesia sendiri untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan dan juga koordinasi Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dan juga kementerian dan juga lembaga yang lain untuk kemudian tetap menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.